Salam Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di sore hari ini dengan warung Ciling, Jalan Argopuro nomor 17, Kelurahan Bangunsari, Kabupaten Ponorogo. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan membangun sebuah ibadah, yaitu ibadah KRW yang nanti akan dipimpin oleh Penatua Yuliati. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bersama-sama untuk mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah kita di sore hari ini adalah keluarga yang berani berbagi walaupun dalam hidup keterbatasan. Gimana Bapak dan Ibu sekalian? Apakah sudah siap? Puji Tuhan. Mari kita ikuti ibadah kita dengan penuh semangat, dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam patunggilan, salam sehat. Marilah pada sore hari ini kita memulai ibadah KRW kali ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 4. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ibadah KRW pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji dengan Kidung Jemaat 84 bait yang pertama dan ketiga,
Ya Yesus, Dikau kurindukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan Kau adalah Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu kepada kami, keluarga seluruh jemaat GKJW, jemaat Ponorogo. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyatukan hati untuk bersekutu, memulai ibadah KRW pada saat ini. Puji syukur ya Tuhan atas karunia-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka pintu hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu pada saat ini, sehingga boleh kami jadikan bekal di dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami yang membawakan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau urapi, sehingga apapun yang kami sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 16.
ayat yang ke-29 sampai dengan 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Namun yang akan saya bacakan di sini yaitu yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-24. Yang demikian bunyi firman-Nya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu
bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Pastilah sangat luar biasa, karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga kita pada saat ini bisa membangun peribadatan kudus saat ini, yaitu ibadah KRW. Tema kita kali ini saya beri judul dengan keluarga yang berani berbagi walaupun hidup dalam keterbatasan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya seperti dalam bacaan tadi. Jika kita baca dari perikop-perikop sebelumnya, maka di situ disebutkan bahwa pada saat atau pada zaman pemerintahan Raja Ahad di Israel, yang merupakan seorang raja yang membangun tempat pemujaan Dewa Baal, sehingga di situ Tuhan marah, maka mendatangkan hukuman dengan kekeringan yang panjang atau musim kemarau yang sangat lama. Kita bisa bayangkan bahwa jika terjadi kekeringan yang cukup lama atau musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, pastilah sungai-sungai kering, sawah atau ladang tidak bisa lagi mengeluarkan atau menghasilkan buah tuaiannya. Demikian juga yang terjadi di Sarfat tadi. Sarfat merupakan daerah di Sidon sebagai pusat tempat pemujaan Dewa Baal, yaitu asal dari Ratu Isabel, istri dari Raja Ahad tadi. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-24 tadi, yang diceritakan tentang seorang janda di Sarfat. Dia hidup dengan seorang anak perempuannya. Dia tidak lagi mempunyai tempat perlindungan. Dia pada saat itu mengalami situasi dan kondisi yang paling buruk. Dia hampir putus asa dan menyerah sebelum dia bertemu dengan Nabi Elia yang diutus oleh Tuhan untuk menemuinya tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nats kita kali ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 yang demikian firman-Nya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku." Nah, dalam nas tadi menunjukkan adanya suatu ketaatan dari seorang janda tadi. Seorang janda tadi dengan taat melakukan perintah dari Nabi Elia tadi. Karena
perjumpaannya dengan Nabi Elia tadi merupakan titik balik dari hidupnya. Perjumpaannya dengan Nabi Elia merupakan suatu pemulihan di dalam hidupnya. Tuhan memakai seorang janda di Sarfat tadi bukanlah seorang pilihan, artinya bukan merupakan orang yang istimewa. Tetapi bagi Tuhan, siapapun bisa menjadi perantaranya, bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Dalam ayat yang ke-12 tadi merupakan hal yang terburuk yang dialami oleh seorang janda tadi. Namun dengan setia, dengan rendah hati, dia menuruti perintah Nabi Elia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan tadi bisa kita ambil 3 hal, yaitu dari tindakan yang sudah dilakukan oleh seorang janda di Sarfat tadi. Dia melakukan suatu bentuk iman yang besar. Dia melakukan wujud iman di tengah-tengah keterbatasannya, sehingga dia menjadi istimewa, dan Tuhan berkehendak atas hidupnya. Adapun 3 hal tadi, yang pertama adalah mengasihi sesama. Dalam kondisi yang disebutkan dalam bacaan tadi, seorang janda tadi tidak langsung menerima mujizat dari Tuhan. Ia terlebih dahulu harus menerima ujian iman, yaitu dengan menerima seorang asing, yaitu Nabi Elia tadi. Karena di dalam budaya atau adat timur yang mana pada saat itu menerima seorang asing bisa membuat posisi tidak aman dan juga tidak nyaman. Namun karena kerendahan hatinya, karena keramahannya, hal itu menghilangkan atau menyingkirkan nilai-nilai negatif tadi. Karena ia yakin tidak ada alasan lagi untuk tidak menolong orang lain. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengasihi sesamanya. Adapun yang kedua adalah bertindak dengan iman yang besar. Ia tidak saja menyambut Nabi Elia tadi dengan ramah, tetapi ia menuruti apapun yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Walaupun dia mengatakan tidak ada lagi makanan atau roti bagiku, hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu pun hanya cukup untuk aku dan untuk anakku. Namun, seperti dalam nats tadi, Elia mengatakan, janganlah takut, buatlah seperti yang kau katakan, itu yang dilakukannya. Dengan iman yang besar, dia menuruti apa perintah dari Nabi Elia tadi. Tidak ada alasan lagi bagi dia untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia tadi. Karena dia
melakukan dengan iman yang sangat besar. Ia percaya akan perkataan Nabi Elia tadi. Kemudian yang ketiga, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan memberikan semua yang dimiliki kepada Nabi Elia tadi, itu membuktikan bahwa ia memiliki cinta kasih yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang setia. Tuhan bekerja memelihara hidup seorang janda di Sarfat tadi. Di dalam memberi, seorang janda tadi menerima ataupun diberi. Kita pun menerima berkat, juga bertugas untuk menyalurkan berkat tersebut. Di dalam menyalurkan berkat, maka kita akan menerima berkat. Seperti ucapan Yesus dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah 3 hal yang bisa kita petik dari tindakan yang sudah dilakukan oleh seorang janda di Sarfat tadi, di mana pada situasi dan kondisi yang terburuk, di tengah-tengah keterbatasannya, dia masih mau berbagi. Karena dia percaya akan ucapan dari Nabi Elia yang dikirim oleh Tuhan. Dengan iman yang besar dia melakukan semua itu. Memang semua butuh proses. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kasih kepada Tuhan yang dibuktikan dengan kesetiaan untuk melakukan firman-Nya tidak akan pernah kehilangan balasannya. Barang siapa mengasihi dan juga mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Masalah seberapa besar balasan yang akan diberikan Tuhan, ataupun wujud apa balasan yang diberikan Tuhan, dan kapan itu akan kita terima, itu merupakan kedaulatan mutlak dari Tuhan. Marilah kita mencontoh dari tindakan seorang janda di Sarfat tadi. Melalui sikap hidupnya tadi, kita diingatkan. Bertindak dengan iman dan kepercayaan penuh, serta bersandar kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi keluarga yang mampu berbagi walaupun di dalam hidup yang serba terbatas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut dengan kita memujikan Kidung Jemaat 291 bait yang ke-1 dan ke-4. Mari bersyukur semua dengan kita mempersembahkan persembahan.
kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji syukur kami akan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu di dalam kami membangun peribadatan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami bisa meneladan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, mampukan kami sebagai keluarga yang mampu berbagi, walaupun di tengah keterbatasan. Ya Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kami hanya berserah di tangan-Mu yang penuh kuasa. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Seberapapun ya Tuhan persembahan ini, kiranya Engkau memberkatinya, sehingga bisa berguna untuk pelayanan di gereja-Mu ini, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, yang mana pada saat ini masih mengalami adanya pandemi ya Tuhan. Walaupun dengan adanya vaksinasi ini ya Tuhan, kiranya itu merupakan upaya kami, sehingga kami bisa segera memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, berkati semua, mulai dari Bapak Presiden, beserta wakil, para menteri, dan juga staf di bawahnya, sampai gubernur, bupati, wali kota, dan juga camat, kepala desa, sampai dengan tingkat RT maupun RW ya Tuhan. Kiranya Engkau memakainya, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga di dalam tugas pekerjaannya boleh melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Ponorogo dengan segala pergumulannya. Kami menyerahkan di tangan-Mu yang penuh kuasa. Baik yang mengalami pergumulan sakit penyakit, baik yang mengalami pergumulan perekonomian ataupun mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa ada dan membersamainya. Apapun yang menjadi pergumulannya ya Tuhan, kami hanya berserah di tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan seluruh warga jemaat GKJW Ponorogo ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat Rumah Sakit Griowaloyo dengan segala pergumulan yang dihadapi ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai, kiranya Engkau senantiasa membersamai di dalam tugas pelayanannya di bidang kesehatan. Demikian juga TK Ester, kami juga berdoa, kiranya Engkau memakai pengurus YBPK, para guru, supaya boleh melakukan tugas panggilannya di bidang pendidikan. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, baik di tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP, SD maupun di TK ataupun PAUD ya Tuhan, yang mana pada saat ini masih dalam taraf uji coba untuk tatap muka. Kiranya Engkau senantiasa memberkati upaya tersebut ya Tuhan, sehingga ke depan anak-anak kami boleh menerima pendidikannya dengan penuh sukacita, seturut dengan kehendak-Mu, seperti yang dicita-citakan oleh anak-anak, seperti yang diharapkan oleh anak-anak, bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa bertemu dengan gurunya secara tatap muka, tanpa adanya suatu larangan, tanpa adanya suatu ketetapan apapun ya Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini, yang mana sebentar lagi kami
juga akan mengakhiri persekutuan ini, kami berserah di tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam istirahat malam nanti ya Tuhan, kami menyerahkan tubuh kami. Selimuti kami dengan selimut kasih-Mu, sehingga keesokan hari kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru pemberian-Mu, dan kami boleh melakukan tugas aktivitas kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kesemuanya kami landaskan demi menyebut Putra-Mu yang tunggal, yang senantiasa mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus di tengah keluarga. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memampukan keluarga kita masing-masing untuk mampu berbagi walaupun di dalam hidup keterbatasan. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah KRW pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa membersamai di dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih dan selamat petang. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak dan Ibu sekalian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Dan tentu kita akan merasakan sukacita karena firman yang telah kita terima tadi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, mari kita nikmati kopi manis dari Warung Celing nomor 17, Bangun Sari, Ponorogo. Selamat menikmati.